Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di kesempatan kali ini saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini juga saya mau ngasih satu buku sebagai giveaway buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yaitu buku The Intelligent Investor. Ini buku bagus banget. Saya baca buku ini tuh udah lama ya, sudah sejak awal-awal saya di bursa, mungkin 8 tahun yang lalu. Dan semoga buku ini bisa menjadi berkat buat teman-teman juga. Caranya gampang. Teman-teman cukup subscribe dan like video ini, lalu tulis di kolom komentar kenapa kalian ingin buku ini gitu ya. Dan kalian juga bisa ceritakan sedikit pengalaman kalian sejauh ini. Di video kali ini saya akan bahas saham SIDO. Kita akan bahas secara singkat review kinerjanya di kuartal 1 2022. Ini tugas investor teman-teman ya. Kalau kita invest, maka kita akan mereview secara berkala setiap kali sebuah emiten atau perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangannya. Jadi kita bisa tahu apakah targetnya ini akan tercapai atau tidak, dan kita bisa putuskan kita masih hold atau kita lepas. Oke? Gak usah lama-lama lagi teman-teman, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung ke layar monitor aja. Dan di video kali ini kita akan mereview target dari SIDO ini di kuartal 1 2022. Jadi kalau teman-teman kalian yang baru mau beli saham SIDO, pingin tahu sekilas perusahaan, kemudian produk-produk yang SIDO, kalian boleh cek video di atas ini. Di situ saya coba review dengan lebih panjang gitu ya. Sedangkan di video kali ini kita sifatnya mau mereview secara singkat untuk mengetahui apakah target perusahaan itu masih tercapai nggak sih di kuartal 1 2022 ini. Karena sebagai investor ya, kita penting untuk melihat perkembangan dari setiap emiten yang kita miliki gitu ya, secara kuartal gitu ya, per 3 bulan. Oke, ini adalah review pembahasan gitu ya untuk SIDO kuartal 1 2022. Dan kita mulai dari target manajemen ya. Di target manajemen kita bisa melihat di annual report. Jadi annual report salah satunya adalah bagaimana perusahaan memandang bisnis ini di tahun depan gitu ya. Dan di sini ada sebuah statement pandangan atas prospek usaha gitu ya, dari kelompok gabungan pengusaha jamu gitu ya, GP Jamu tahun 2022, di mana GP Jamu ini memforecast gitu ya, tahun 2022 angka penjualan jamu itu tumbuh 10% teman-teman. Ya, tumbuh 10% itu boleh dikatakan sebagai target yang moderat gitu ya. Kenapa moderat? Karena kalau kita bandingkan dengan return investasi, kalau misalkan yang low gitu ya, low risk, itu returnnya kecil, 2-4%. Kalau yang moderat itu sebenarnya 5-8% itu masih, tapi di sini saya put 5-7%, itu masih masuk dalam kategori moderat, pertumbuhannya moderat gitu ya. Kalau yang high itu yang di atas 10% biasanya ya, 9 sampai di atas 10% itu berarti targetnya high. Kalau targetnya high artinya juga returnnya high. Konsepnya sih kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya target minimalnya berapa yang harus dicapai oleh SIDO. Saya put 7% sebagai target moderat. Nah, ini adalah pendapatan SIDO di Q1 2022, di mana targetnya 7%-an tadi ya. Sementara secara Q on Q, SIDO berhasil mendapatkan kenaikan pendapatan sebesar 10,9%. Jadi bisa dikatakan di pendapatan kuartal 1 ini SIDO tercapai targetnya ya, dibandingkan dengan target moderat tadi. Secara pendapatan di Q1 2021 yang ini, penjualan mereka adalah 793 miliar, sementara di tahun 2022, Q1 2022, mereka mencatatkan pendapatan sebesar 880 miliar. Jadi performa Q1-nya SIDO itu makin lama makin meningkat ya. Ini secara kuartal. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022, di kuartal satunya SIDO juga pelan-pelan mulai meningkat. Lanjut kita bahas labanya. Nah, labanya juga sama ya di kuartal 1. Dari mulai kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2022,
Sido mengalami kenaikan laba bersih. Dan di kuartal 1 2022, mereka mencatatkan laba bersih 295 miliar. Kinerja ini itu artinya sama dengan kenaikan Q-on-Q-nya sebesar 9,6% dibandingkan Q1 tahun 2021. Jadi dari dua parameter ini Sido targetnya tercapai teman ya. Tercapai berarti prediksi GP Jamu tadi yang mereka cantumkan di dalam annual report gitu ya, secara tersirat menjadi target perusahaan juga berhasil mereka capai untuk performa Q1 2022. Kemudian kita bahas soal EPS-nya, di mana dalam EPS-nya juga mereka berhasil mencatatkan kenaikan earning per share di tahun 2022. Kenaikannya sebesar 9,5% dan earning per share-nya sekarang 9,83 kali. Ya, 9,83 kalau dikalikan 4 berarti berapa? 36 ya, 36 hampir 40 per quarter full per year-nya gitu ya. Dan kalau dipecah menjadi EPS per kuartalnya menjadi 9,83. Teman-teman bisa cek di video saya yang full tahun 2021 Sido itu EPS-nya berapa di sana, yang kalian bisa cek, coba di forecast dengan TTM-nya atau misalkan dikalikan 4 gitu ya dengan hasil Q1 2022 hasilnya seperti apa. Lalu kita masuk ke ROE-nya ya, di mana ROE kuartal 1-nya Sido di tahun 2022 ini juga mengalami kenaikan dari tadinya 9,18 menjadi 9,5. Capaian yang moderat ya, kita golongkan moderat berarti masih tercapai nih. Ambang batas terakhirnya misalkan kita kasih stretch 9%, ROE-nya 9,5%, ya oke lah, masih tercapai, lebih banyak sedikit daripada target di level moderat. Buat saya ROE 9,5% ini masih oke untuk Sido. Dan selanjutnya yaitu pendukung kinerja 2022 ya. Ini yang dilakukan oleh Sido di tahun 2021, di mana mereka membuat yang namanya diversifikasi produk ya. Produknya apa aja, di video saya yang sebelumnya saya sudah bagikan. Ada vitamin-vitamin baru yang dirilis oleh Sido, ada beberapa juga produk-produk lain, dan itu menopang kontribusinya ya sebesar 4% dari total penjualan ya. Dan 4% ini dianggap oleh manajemen adalah penerimaan pasar yang baik ya. Jadi target manajemen itu tidak muluk-muluk ya, dari 100%, 4%-nya produk baru itu mereka sudah happy ya, sudah fine. Kalau menurut saya sih sebenarnya 4% itu kelihatannya jumlah kecil, tapi mengingat ini produk baru ya oke lah. Berarti di tahun 2022 kita harus punya ekspektasi ya sebagai shareholder, sebagai investor, kita pinginnya produk barunya ini diterima lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan bisa menopang penjualannya naik ya. Kalau tahun 2021 ini 4%, ya kita bisa naikkan menjadi 6-7% di tahun 2022. Kemudian terjadinya pandemi gitu juga memberikan berkah ya buat Sido, di mana sejak munculnya pandemi ini di annual reportnya Sido mereka katakan bahwa animo masyarakat untuk mengkonsumsi jamu dan obat herbal itu makin tinggi gitu ya. Jadi semua orang makin sadar terhadap pentingnya kesehatan, semua orang makin ingin menjaga kesehatan, dan mereka salah satunya menggunakan produk-produk herbalnya Sido muncul untuk menjaga imunitas mereka. Dan tentu saja ini sebuah movement di masyarakat yang sangat bagus buat Sido muncul ya, mengingat ya kalau semakin banyak orang yang lebih punya awareness tinggi untuk kesehatan, buat Sido ternyata tentu semakin menguntungkan ya, banyak orang semakin mengonsumsi produk-produknya Sido muncul ini. Selanjutnya kita bahas soal masih di pendukung kinerja ya. Yang menarik tentu saja transformasi digital ya. Transformasi digital ini Sido di tahun 2021 tuh punya pertumbuhan kenaikan penjualan online 500% dengan followernya 1 juta. Lagi-lagi ini bisa kita jadikan benchmark. Di tahun 2022 jumlah ini kita bisa naikkan 20-30% gitu ya. Tapi kalau masalah follower tentu ini bisa naik tinggi ya. Mungkin yang bisa kita benchmark adalah penjualan pertumbuhan online.
Dari sini nanti tahun 2022 tumbuhnya berapa. Dan ini sejalan dengan program-program dari divisi IT ya. Divisi IT ini salah satu departemen yang ketika saya baca annual report ya, dia punya rencana ke depan. Dan rencana ke depan ini salah satunya adalah mengembangkan platform digital ya, fitur-fitur e-commerce di perseroan. Jadi sebenarnya belum jelas ya maksudnya mengembangkan platform digital ini apa. Apakah buat toko di dalamnya e-commerce seperti buat toko Sido muncul di dalamnya Shopee, buat toko Sido muncul di dalamnya Tokopedia, atau apa nih ya? Ini yang perlu diperjelas lagi gitu ya. Dan kita tunggu gebrakannya Sido terkait dengan platform digital ini. Dan pulihnya ekonomi domestik gitu ya, ini juga dirasakan oleh Sido karena dengan semakin pulihnya ekonomi ya, masyarakat yang tadinya gajinya dipotong karena pandemi, mereka sudah terima full, mereka bisa terima full, mereka rubah lagi dengan membeli suplemen kesehatan. Jadi itu akan punya dampak yang signifikan juga buat perusahaan-perusahaan retail, salah satunya adalah Sido muncul. Selanjutnya ini adalah hasil tolak angin di tahun 2021 ya, di mana dari pasar segmen obat herbal masuk angin, ini spesifik ya teman-teman ya, 71% adalah tolak angin. Jadi tolak angin itu punya market cap yang sangat besar untuk produk masuk angin. Di tahun depan seperti biasa, saya pingin nge-push dari Sido muncul itu bisa semakin mendominasi gitu ya, mendominasi pasar. Dan kalau tahun 2021 mereka dapat 71, tahun 2022 kita naikkan 5% lah ya, jadi sekitar 75% menguasai produk masuk angin. Jadi karena tolak angin ini salah satu produk yang memberikan revenue paling tinggi, kalau penetrasinya itu semakin besar gitu ya, mereka makin menjadi winner di dalam kategori ini gitu. Tentu saja itu akan menaikkan income-nya si Sido muncul. Lanjut, valuasi Sido ya, masih murah atau mahal? Kita mulai dari berita beberapa minggu lalu di mana saham Sido itu dijual sebesar 1 triliun ya. Total ini nominal yang besar sekali teman-teman, dan sudah pasti kalaupun retail tuh harus retail yang besar, mungkin semodal ya selevel Pak Lo Keng Hong. Tapi di sini yang menjual adalah Concordia Investment. Concordia Investment ini tentu saja adalah sebuah fund manager, institusi lah ya, kita ngomongnya investor institusi. Nah, mereka menjual saham Sido 1 triliun. Dari semula mereka punya 6,34 miliar, kemudian mereka jual sisanya, sekarang mereka menjadi 17,14% kepemilikannya di saham Sido. Kenapa mereka menjual saham Sido? Sesimpel mereka mau taking profit dulu ya, taking profit. Mungkin alasannya banyak ya, bla bla bla, mereka mau reinvest di tempat lain dan lain-lain. Tetapi yang jelas mereka pasti akan merealisasikan keuntungan itu, hal yang paling sederhana lah ketika sebuah investor menjual sahamnya ya, sudah jelas dia merealisasikan keuntungan apapun alasan di belakang itu gitu. Dan ternyata dengan penjualan yang besar banget ini gitu ya, itu sebenarnya harga Sido nggak tertekan banget sih. Itu yang menunjukkan bahwa saham Sido itu meskipun harganya menurut saya sangat premium, dan saya sendiri juga belum melakukan entry lagi gitu ya dengan harga sekarang, ya menurut saya masih terlalu premium. Itu dibuktikan dengan PER-nya yang mencapai 23 kali, dan PER ini cukup besar gitu ya buat saya, karena di dalam saya berinvestasi biasanya saya kasih patokan PER-nya maksimal di 15-16 kali, kecuali sektor industrinya memang besar-besar PER-nya gitu. Dan PBV-nya Sido juga sudah mencapai 9 kali ya. Jadi ini PBV yang sudah cukup tinggi gitu ya teman-teman di sektor ini. Oke, kesimpulan sekarang seperti apa dari tadi yang kita bahas ya. Kinerja Q1 Sido tahun 2022 itu masih sesuai dengan target perusahaan. Jadi target perusahaannya sebenarnya nggak gamblang, nggak secara terang-terangan disampaikan, tapi mereka mencantumkan itu ya, hasil forecast dari GP Jamu tadi mereka masukkan dalam annual report. Jadi saya anggap itu target perusahaan juga.
di level moderat, yaitu kenaikan 5-8%, dan di Q1 2022 ini mereka dapat rata-rata 9%. Jadi target perusahaan itu tercapai gitu ya. Dan ini pertumbuhan yang cukup baik sebenarnya, mengingat di Q1 sebenarnya Sido nggak terlalu high gitu ya. Biasanya mereka tuh bagus di Q3, Q4. Nanti kita coba cek lagi di kuartal 2, saya agak lupa juga sih. Yang kedua adalah taking profit investor institusi ya. Jadi sebenarnya ketika ada berita investor institusi ini taking profit, saya pikir Sido akan tertekan nih 2-3 hari dan longsor gitu ya. Tapi ternyata cuma sekali sehari doang ya, sehari apa 2 hari gitu ya. Sahamnya tertekan, habis itu mereka mulai berbalik lagi gitu ya, mulai naik lagi pelan-pelan. Jadi buat saya yang berharap diskonan besar masih belum dapat nih, meskipun ada investor yang jual besar gitu ya. Jual 1 triliun itu kan bukan nominal yang kecil ya. Dan biasanya kalau saham itu nggak terlalu favorit gitu, ketika dijual biasanya harganya akan turun drastis banget. Sementara Sido ternyata tidak ada penurunan yang signifikan ya, tidak ada penurunan signifikan. Dan yang ketiga ya, saya masih ngarep dapat Sido di harga 700 sampai 800 ya. Kenapa? Karena menurut saya memang valuasi Sido sekarang masih terlalu premium di kelasnya gitu ya, dan berharap turun sampai 700 itu sebetulnya masih realistis gitu ya. Sayangnya sudah dijual oleh investor institusi pun saham Sido ini belum terkoreksi cukup dalam, sehingga saya masih pikir-pikir untuk masuk lagi ke dalam Sido. Kalau saya dapat 700 sampai 800, targetnya adalah 1300 sampai 1400 dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Jadi kalau saya dapat 700, dapat 1400, 2 tahunan beggar ya, it's okay gitu ya. Setahun rata-rata 50%. Kalau saham jangka panjang secara compounding saya ekspektasi dapat sekitar 30-40% dalam setahun, sudah termasuk dengan dividen. Jadi itu adalah ekspektasi yang saya harapkan dari saham-saham yang saya investasikan, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tuning lagi ya, bisa direvisi targetnya seperti apa, karena masing-masing kita tentu punya sense sendiri-sendiri ya tentang batas batas acceptable ya, batas yang diterima dari setiap return investasi kita masing-masing. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat untuk bahasan analisa saham Sido di Q1 2022 ini. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita, analisa terkait kinerja saham Sido di Q1 2022 ya, atau di kuartal 1 2022. Gimana teman-teman dari hasil analisa kita tadi? Jadi teman-teman semoga bisa lebih yakin lagi kalau kalian masih hold saham ini, punya alasan kenapa kalian harus hold. Kalau yang tadi kita lihat ya, bagaimana perusahaan masih achieve terhadap target yang dia buat saya adalah sebuah capaian yang bagus. Dan tentu saja kita masih bisa pegang saham ini dulu gitu ya, buat teman-teman yang sudah punya sahamnya. Buat teman-teman yang belum dapat, seperti tadi yang saya juga info bahwa kita bisa tunggu dulu kalau kita dapat harga yang lebih diskon lagi. Namanya juga diskon kan, bisa dikasih bisa enggak. Jadi semua kembali kepada strategi investasi teman-teman. Dan itu aja, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan diskusi di kolom komentar. Semoga kalian juga bisa ikutan giveaway-nya, dan semangat buat teman-teman, siapa tahu kalian dapat 1 buku ini. Ini buku bagus banget. Jangan sampai nggak ikutan giveaway-nya. Oke, God bless you guys. Bye-bye.